Selamat berjumpa lagi secara online dengan saya Trevino Pakasi. Saya di sini diminta untuk membawakan materi tentang autism. Jadi tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa kayaknya kok makin lama makin banyak ya kita melihat kasus-kasus autism ini. Dan sekarang ini dalam ya pertemuan satu ini LOP sekarang ini kita coba membahas apa itu bagaimana autism dan bagaimana si produk kita ini bisa berperan. Nah mungkin juga kalau misalnya nanti di sini juga ada sejawat-sejawat yang lain ya, yang dokter-dokter juga mungkin pengen tahu latar belakang sedikit dari diri saya. Jadi saya di sini sebenarnya keahliannya adalah kedokteran keluarga dan kami di kedokteran keluarga di UI mengajarkan bagaimana juga melakukan pendekatan kepada pasien itu bukan saja dari sudut pandang biologis atau kedokteran barat, tapi kami juga mengajarkan orang untuk dokter-dokter ya untuk melakukan pendekatan secara holistik. Dan di dalam kita mempelajari contohnya autism ini akan nanti banyak sekali terkupas ya pengaruh kejadian autism ini bukan hanya biologis ya, tapi banyak hal yang mempengaruhi kejadian autism ini dan juga dampaknya, sehingga memang perlu pendekatan yang sifatnya holistik dalam menyelesaikan kasus ini. Barangkali juga penyelesaiannya nggak bisa tuntas ya, karena kita tahu sendiri autism ini bukan kasus yang mudah, tetapi artinya pendekatannya bagaimana kita bisa melakukan pendekatan yang lebih komprehensif, lebih holistik, sehingga anak-anak yang autism ini bisa bisa hidup produktif nanti di kemudian hari dan bisa mandiri tentu saja, karena pastinya kita mau mengarahkan masalah-masalah seperti ini ya, difabel, disable itu supaya mereka bisa mandiri di kemudian hari ya. Mungkin itu sekelumit sedikit tentang diri saya dan juga kenapa saya berkecimpung di sini, karena saya juga ingin menyampaikan pada Bapak Ibu semua, dokter-dokter juga, bahwa di dalam menyelesaikan masalah medis, masalah kesehatan ini kita nggak bisa hanya bersandar pada satu penanganan ya atau satu tata laksana. Kita harus melihatnya juga secara menyeluruh ya. Jadi bukan hanya obat saja atau mungkin terapi medis saja, tapi hal-hal lain juga banyak yang menunjang. Apalagi kalau kita bicara mengenai kedokteran Cina, kedokteran Jepang, ya kedokteran Timur ini juga sebenarnya sudah eksis lebih lama, ya. Bahkan mungkin usianya tidak beda jauh loh dengan kedokteran Barat ya. Karena memang manusia sejak dahulu sudah ada yang sakit dan mereka sudah melakukan cara-cara mendevelop ya bagaimana bisa mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dialami. Jadi hari ini dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas ya mengenai apa sih tentang autism itu ya, kemudian mungkin perjalanan penyakitnya, bagaimana mendiagnosisnya, serta bagaimana kita menanganinya secara terintegrasi ya, terintegrasi dengan apa yang kita sekarang geluti ya, dengan alternatif medicine atau lebih tepatnya sebenarnya bukan alternatif tapi integratif medicine. Oke, nah ini definisinya banyak ya, autism kalau di Google juga pasti sudah tahu ya. Dan sekarang nama penyakitnya itu disebut ASD, yaitu Autism Spectrum Disorder. Jadi kelainan yang autis ya, dia maksudnya keluar atau sendiri ya dari dunianya, tapi berupa spektrum. Artinya spektrum ini gejalanya bisa bermacam-macam, nggak sama satu dengan yang lainnya. Sub tipenya bisa banyak ya. Dan ciri khasnya jelas, yaitu orang-orang dengan autism ini punya karakteristik kayak istilahnya hidup di dunia sendiri ya, hidup di dunia sendiri, membangun sendiri dunianya, cara komunikasinya, sehingga mereka mengalami hambatan untuk berkomunikasi dengan orang lain ya, secara sosial kepada orang lain, baik komunikasi dengan kata-kata maupun dengan perilaku ya, dengan bermacam-macam konteks ya. Tiba-tiba misalnya konteksnya berubah gitu. Nah ini kebanyakan orang-orang autism
tidak bisa dengan cepat ya melakukan apa ya justifikasi ya, adjustment. Nah itu yang terjadi. Mohon maaf nih ada banyak noise ya. Saya dalam ini. Bentar lagi saya akan online dengan video. Oke, jadi itu kondisinya autism dengan problem-problemnya. Lanjut. Ya ini ada bermacam-macam apa namanya definisi. Jadi kalau secara kedokteran, ya definisinya autism ini ada namanya buku kode diagnostik yang namanya DSM-5. Nah ini dia bisa kasih lihat di sini kalau bahasa Inggrisnya diterjemahkan ya. Persistent deficit in social communication. Jadi ada suatu defisit ya, defisit sosial. Kita tadi sudah membahas bahwa si autism ini timbulnya mungkin sejak dari kandungan ya, bahkan barangkali sebelum hamil pun sudah ada terjadi perubahan-perubahan genetik. Itu yang kemudian timbul ya dan merubah. Tapi juga bisa setelah lahir ya baru terjadi karena pengaruh lingkungan. Dan itu kita nggak tahu kapan terjadinya. Ya, sehingga kemudian apa sih yang harus kita lakukan ya, karena ini adalah interaksi gen dengan lingkungan, terjadi kerusakan, terjadi orangnya jadi autism. Kalau kita mau mencegah sedini mungkin, mulai dari sejak apa namanya orang belum hamil ya, kalau perlu sebelum pacaran, sebelum pacaran sekalian ya, sehat dari awal. Oke. Ini dok ada pertanyaan pertama dok. Mau tanya, anak teman saya ada kena autis sejak lahir. Sekarang usianya udah 20 tahun lebih. Apakah Subarasi dapat membantu menolong autisnya? Lalu anak usia 2 tahun dengan cerebral palsy diatasi dengan Subarasi aja atau mix dengan Utsukushi? Sekalian nama dia juga ada nanya hidrosefalus, dok. Oke, berarti beda-beda semua nih sebenarnya. Ya, ada 3 pertanyaan. Borongan ini. Beda nih semua kasusnya ya. Kalau tadi kita udah baca autism ya, autism itu dengan masalahnya genetik. Jadi kalau Bapak Ibu sempat ikut-ikut sebelum-sebelumnya ini, kalau penyakit genetik itu udah paten tuh, nggak bisa diapa-apain. Jadi yang kita mau lakukan di sini dengan bicara autism ini, early sebelum terjadinya autism, kita harus mencoba supaya mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan genetik, gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi kerusakan, kalau kita bilang mau katakan sembuh, orang itu kembali berperilaku seperti manusia pada umumnya, nggak bisa, karena udah terjadi kerusakan genetik. Ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Jangan makin parah. Karena tadi kita lihat ada medical conditions-nya. Ya. Orang-orang yang autism bisa makin parah. Bisa terjadi penyakit-penyakit medis seperti apapun. Ya. Tadi itu disebut ada epilepsi misalnya. Bisa terjadi gangguan-gangguan psikiatrik. Ya. Nah itu yang harus kita cegah. Nah, kita cegah dengan pemberian obat, dengan pemberian suplemen dan sebagainya, ya. Tapi bukan menyembuhkan, ya. Sekali lagi bukan menyembuhkan. Nah, kasus yang sama bukan hanya pada penyakit genetik, tapi juga pada penyakit yang sifatnya struktural, kelainan dari anatomis, misalnya hidrosefalus. Hidrosefalus itu kelainan anatomis, ya. Kelainan anatomis itu apa sih yang terjadi? Harusnya otak kita ini yang ada air di dalamnya ini punya sirkulasi yang bagus, tapi sirkulasinya macet, jadi airnya numpuk, makanya kepalingan besar. Nggak ada jalan lain kecuali bikin got, saluran lain supaya cairannya keluar, harus operasi. Ya. Nah setelah itu kenapa kita tetap menganjurkan? Karena kita mau supaya otaknya ada perbaikan dong. Masih 2 tahun pertama orang masih ada yang namanya regenerasi sel, termasuk juga sel-sel yang saraf ini. Sehingga kita coba ya dengan 2 tahun pertama dalam kehidupan itu men-trigger terjadi regenerasi. Sekali lagi nggak cukup hanya regenerasi begitu saja di-trigger, perlu makanan dan protein, karbohidrat dan lemak yang cukup. Lalu yang tadi Bell's palsy itu kan virus ya. Kalau virus kita memang melawannya dengan natural killer cell. Jadi kalau itu yang lebih pas ya karena virus ini sebenarnya penyakit yang bisa sembuh sendiri ya, self-limiting disease, bisa sembuh sendiri asal daya tahan tubuh kita bagus. Dan itu makanya kita membutuhkan Utsukushi untuk melatih NK sel kita, sehingga kemudian kita bisa melawan
virus-virus penyebabnya. Kalau anak autis emang biasanya punya kemampuan khusus ya dok? Maksudnya lebih di yang lainnya? Ya, kebanyakan seperti itu. Jadi ada ya istilahnya sebenarnya sih dia membentuk dunianya ya kayak seperti itu, sehingga ya di fokusnya dia itu yang menjadi kadang-kadang kelebihan dari dibandingkan anak-anak yang lain. Ini dok, sore dok, mau bertanya, anak saya umur 14 tahun tidak bisa berbicara, tapi bisa bersuara kayak bayi. Berjalan hanya bisa jika dipegangin, dan melihat juga nggak bisa, hanya bisa tahu kalau ada orang di dekatnya. Dia tidak bisa makan makanan yang mengandung pengawet dan bahan-bahan kimia, akibatnya kalau dia makan yang kayak begitu jadi kejang. Apa kondisi ini termasuk autis dok? Kira-kira produk mana yang harusnya digunakan untuk kondisi anak saya? Aduh, ini saya nggak bisa bilang ini diagnosisnya apa nih, kecuali kalau kita ngobrol sendiri langsung ya. Mungkin ya kalau disebut disable ya kali ya. Tapi apakah autis atau enggak? Kan kita harus tahu 14 tahun hidupannya bagaimana prosesnya. Ini makin progres apa enggak? Atau dari awal memang sudah ada katakan kelainan pendengaran ya. Kelainan pendengaran ya pasti nggak bisa ngomong misalnya ya, tapi itu kan bukan autis, itu memang masalah kongenital ya, masalah penyakit bawaan misalnya gangguan pendengaran. Kalau autis mungkin perjalanan penyakitnya beda ya, kita melihat ada suatu perubahan gitu ya, atau apa ya, dari awal mungkin cuma kelihatannya seperti ini, kemudian berkembang jadi ini, berkembang jadi itu, nggak langsung. Tapi saya nggak bisa bilang nih, kalau mau japri aja ya. Dok, anak saya umur 14 tahun, laki-laki, autis ringan. Selama ini minumnya SOP 100 sehari sekali. Nggak berani kasih subarasi karena di subarasi saya baca ada non-fat dry milk sama fruit flow. Sebenarnya saya mau kasih minum utsu, tapi yang saya tahu, anak-anak seperti ini permasalahannya di pencernaan. Jadi saya takutnya takarannya itu kebanyakan untuk anak umur 14 tahun, karena imun anak pada umur ini perkembangannya masih sangat bagus katanya, belum perlu minum utsu. Kira-kira menurut dokter gimana? Apa saya kasih subarasi dan utsu, atau misalkan saya kasih subarasi doang atau utsu doang, atau gimana dok? Oke, jadi kalau dibilang tadi bahwa autism itu kan sudah terjadi kerusakan atau kelainan genetiknya. Jadi sebenarnya kalau kita memberikan suplemen, tujuannya buat supporting ya, bukan untuk menyelesaikan, bahwa nanti dia akan kembali sebagai normal. Itu nomor satu mesti dipegang dulu. Lalu sekarang apa sih progres penyakit yang mesti kita katakan hindari lah. Misalnya tadi kalau kita tahu itu interaksi gen dan lingkungan termasuk di dalamnya adalah lingkungan luar di dalam usus kita. Yang tadi highlights yang terakhir ya tahun 2020 itu ada hubungan dengan mikrobiota. Saya sendiri akan lebih menganjurkan usus-usi untuk kasus-kasus anak autism ya. Dan mungkin apa sih dampak yang kita bisa observasi, anak itu penyakitnya nggak makin progres, nggak makin ini, itu yang kita bisa lihat. Jadi menurut saya sih dua-duanya boleh ya diberikan, nggak masalah, baik SOP maupun usus-usi. Apakah subarasi nggak bisa dikasih? Saya sih nggak melihat alasan nggak dikasih ya, gitu. Kenapa nggak dikasih? Kalau menurut saya sih nggak masalah ya. Artinya gini, memang ada dampak kepada pengaturan tekanan darah itu oleh subarasi ya, oleh sardine peptide. Tapi tubuh itu juga punya mekanisme. Jadi tekanan darah itu tidak akan dibiarkan turun terus. Begitu sudah mencapai sesuai kebutuhannya, tubuh tidak akan membuat tekanan darah akan lebih rendah lagi oleh karena obat. Ini bisa Anda buktikan pada orang-orang yang hipertensi. Orang-orang yang darah tinggi kan dikasih obat sampai tekanan darahnya turun di bawah 140/90. Dia nggak akan turun terus jadi 70/50 ya. Dia akan turun sampai tekanan darah dianggap normal oleh tubuh. Nggak pernah ada dengar orang-orang yang minum obat hipertensi turun sampai orangnya mati gara-gara tensinya nggak naik-naik lagi. Itu contoh aja ya. Itu untuk subarasi dan fruit flow ya. Fruit flow juga isinya adalah anti pembekuan clotting ya. Clotting ini pembekuan dari darah ya terjadi tapi yang abnormal, bukan yang normal. Kalau yang normal ada luka, ada clotting. Kalau ini nggak normal, jadi tiba-tiba nyumbat aja gitu ya. Nah itu yang pengaruh dari fruit flow.
Malah kalau saya pikir kalau kita mau mencegah penyakit-penyakit degeneratif yang ke depan, apalagi kalau anak-anaknya obes, ya lebih baik dikasih itu dari awal. Autis itu rata-rata berarti penyakit genetik ya dok ya, dari kecil biasanya ya. Nggak mungkin tiba-tiba nih kayak saya amit-amitnya tiba-tiba saya autis gitu, nggak mungkin kan dok? Kayaknya enggak dari kecil. Dan itu yang makanya apakah pada masa sebelum lahir, pada masa seputar kelahiran, makanya ada yang bilang seksio itu meningkatkan autis, ya orang yang dioperasi, ya untuk melahirkan, ya atau ya ada yang bilang vaksin dan sebagainya. Jadi masih seputar-seputar masih bayi-bayi itu dan kerusakannya kemudian jadi permanen. Oke. Jadi kalau kayak kita gini kayaknya nggak mungkin jadi autis. Yang mungkin kita stroke dan jadi perilakunya kayak gitu. Ntar. Ini ada pertanyaan bagus sih menurut saya. Dok, apakah ada batas waktu untuk anak autis itu dapat berkembang secara normal? Apakah anak autis itu berkembangnya lambat atau dia nggak berkembang sama sekali beberapa ini di otaknya gitu loh dok? Ya, jadi kalau terapinya itu makanya kadang dipakai istilah bagus yang lain bukan disability tapi different ability, ya, difabel, different ability. Jadi kita yang sudah ada terjadi down regulated dari gennya ya, gennya sudah mengalami perubahan regulasinya, mungkin kita udah nggak bisa intervensi banyak. Tapi kita mencari kemampuan lain atau bagaimana yang kita bisa tingkatkan sehingga tujuan akhirnya anak mandiri. Itu yang penting di situ. Jadi mungkin yang sudah ada kerusakan ya kita nggak bisa ubah. Saya punya teman ya anaknya autis ya sampai masuk universitas tetap autis, nggak akan tidak autis ya. Ada yang dia sifat-sifatnya udah nggak berubah karena memang secara genetiknya berubah ya, sudah dikacaukan oleh lingkungan mungkin pada masa perinatalnya itu yang nggak sukses ya, nggak survive gitu. Sehingga kemudian terjadi kerusakan gen, ya itu udah menetap, nggak bisa diapa-apain. Kita hanya mencegah supaya nggak makin parah. Ya. Bahkan kalau saya pikir di sini lebih bagus ya kalau kita masuk di AFC, selain produknya karena ada sistem. Ya, jadi anak itu bisa mandiri 10 tahun, 20 tahun lagi karena ada sistem. Selama sistem ini berjalan, tuh ya ada income masuk, bisa membantu anak untuk mandiri. Gitu. Oke. Ini ada yang tanya, dok, makan fast food itu kalau lagi hamil nih kita makan fast food, kira-kira itu bisa jadi salah satu faktor resiko autis nggak dok? Atau mungkin dokter bisa jabarin sedikit nggak dok? Apa aja sih dok yang kira-kira bisa bikin meningkatkan resiko? Ya banyak zat polutan sih, terus terang kalau fast food juga kita tahu fast food apa dulu ya. Tapi ada code of conduct ya untuk restoran-restoran gitu ya besar. Jadi kalau saya yakin sih mereka udah ikut regulasinya BPOM kalau yang punya merek ya. Yang nggak punya merek itu yang kadang-kadang pengawasannya susah. Kan kadang-kadang misalnya nih saya ngomong merek ya KFC, tapi nanti dalam bentuk gerobak dorongan juga ada yang bilang ayam Kentucky kan gitu. Tapi kita nggak tahu pengawasannya gimana ya. Sedangkan yang udah pakai merek, pakai brand biasanya punya regulasinya dan pengawasannya lebih bagus. Jadi dan ayam-ayam itu kan sebenarnya orang mungkin mikirnya hormon ya, tapi saya kurang tahu juga persis apakah dikasih hormon. Kalau ada yang Bapak Ibu di dalam grup ini ada yang peternakan bisa bantu kali ya. Yang saya tahu sih gennya si ayam itu ya, ayam potong tuh gennya cepat membesar, tapi bukan dikasih hormon ya. Tapi saya nggak tahu, nanti mungkin bisa dikoreksi sama yang lain kalau ada Bapak Ibu dari peternakan di sini. Jadi pada dasarnya sih protein-protein yang di dalam ayam potong, ayam kampung ya sama aja, bisa dipakai oleh ibu hamil ya. Yang nggak bisa itu adalah saya sih nggak hafal satu-satu Bu, tapi kalau misalnya mau cari apa-apa yang lewat plasenta ya itu yang kita nggak boleh ya. Termasuk kalau penyakit itu tokso ya, sitomegalovirus, hepatitis itu semua sama sifilis itu semua lewat plasenta. Nah, itu berbahaya buat si bayi. Virus-virus seperti rubella. Tuh. Kalau bahan kimia banyak sih, cukup banyak. Obat-obatan juga cukup banyak. Biasanya ditulis tuh nggak boleh pada ibu hamil dan sebagainya. Saya nggak hafal, tapi banyak dan bisa googling ya. Bahan-bahan kimia yang nggak boleh dikonsumsi ibu hamil.
Gitu saya nggak bisa bantu lebih detail, tapi nanti kalau ada kesempatan chatting boleh chatting, terus coba saya cari googling ya bahan-bahan kimia yang nggak boleh. Oke. Oke. Dok, kalau sindrom speech delay pada anak usia 4 tahun itu masuk ke dalam autis nggak, Dok? Kayaknya enggak ya kalau udah disebut speech delay. Kalau autis pasti diagnosisnya ASD ya, Autism Spectrum Disorder. Kalau speech delay ya bisa kelainan di otak yang khusus untuk bicara, kelainan di kuping mungkin, kelainan di organ otak yang untuk pengertian. Tapi udah jelas ya speech delay. Oke, lanjut. Nih, Dok, anak saya umur 8 tahun, autis. Saya udah kasih anak saya konsumsi Subarasi dengan dosis satu saset, dibagi 2, pagi dan sore. Apakah dosis itu benar? Dan apakah harus dimix dengan Utsukushi? Awalnya saya kasih masih yang versi SOP 100. Nah, itu udah 1 minggu konsumsi, anak saya selalu bangun tengah malam dan nggak bisa tidur lagi. Dan banyak steaming verbal bahasa planet. Jadi nggak gitu. Jadi saya stop. Mungkin meracau ya maksudnya. Dan terus setelah keluar yang Subarasi, saya tes kasih lagi, untuk tidur udah oke, tapi masih meracau. Itu gimana ya, Dok? Apa emang prosesnya? Mohon saran. Ya, saya nggak bisa sangat spesifik ya, karena saya nggak menganalisis kasusnya. Tapi kalau memang mau chatting boleh ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kembali kepada produknya dengan isinya, tadi kan sudah saya paparkan bahwa produknya ini secara direct tidak akan berpengaruh pada kerusakan DNA. Apalagi kalau ada apa namanya hasil penelitian terakhir tadi yang tahun 2020 bilang bahwa autism itu berhubungan dengan mikrobiota. Justru dengan mikrobiota yang diperbaiki dengan Utsukushi sebenarnya akan membawakan dampak yang lebih baik. Tapi yang udah rusak mungkin kita nggak bisa perbaiki karena itu masalah genetik. Yang ada adalah progresnya dicegah, jangan makin parah. Itu yang bisa kontribusi yang bisa saya coba cerna ya kira-kira kontribusi dari SOP dan dari Subarasi. Tapi kalau totally sembuh balik seperti orang biasa, tentu aja itu bukan ke sana ya. Bahkan pengobatan medis pun nggak ada yang ke sana. Karena sama kayak tadi, di umur berapa anak-anak bisa kita perhatikan ada bakat autis. Autis dari kecil, ya, Dok ya? Iya. Bahkan dari usia awal-awal pertemuan, kalau ibunya memperhatikan betul-betul udah bisa ketahuan. Dibilang sembuh betul sih nggak ada jaminan ya, tapi setidaknya semakin dini kita tahu, semakin cepat kita bisa koreksi. Dok mau tanya, anak saya mild autism, PDD NOS, semuanya normal, hanya dia susah berbicara dan kulitnya swing, sering alergi atopik. Bagusnya Utsukushi atau Suba untuk alergi kulitnya dan untuk perkembangan otaknya biar bisa berbicara. Terima kasih, Dok. Kalau untuk kulit Utsukushi juga bagus ya. Utsukushi sudah terbukti juga ada viskolagen di dalamnya, itu membantu untuk memperbaiki kualitas dari kulit. Dan kalau kualitas kulitnya terperbaiki, tentu saja dampaknya pada imunitas karena kulit ini adalah organ imunitas yang terbesar ya. Dia bisa menahan berbagai macam sumber penyakit ya, dan termasuk juga bakteri dan sebagainya. Jadi Utsukushi kalau saya sarankan untuk kulitnya. Lalu untuk regenerasi otak dan sebagainya, memang regenerasi sel lebih bagus dibawa oleh, bukan lebih bagus ya, yang diusung oleh SOP ya, terutama SOP untuk regenerasi sel. Dan kalau masalahnya tidak bisa ngomong, ya harus dilihat dulu nih, nggak bisa ngomongnya ada kerusakan permanen di area bicara, atau kerusakan di kuping, ya, atau kerusakan di pengertian. Jadi ada informasi masuk di kuping, kemudian orang harus mengerti dulu, kemudian baru bisa memproyeksikan untuk bicara. Itu cara kerjanya seperti itu. Jadi physically misalnya, sel-sel otak itu akan diregenerasi. Tapi yang mengisi nanti caranya bukan dari Subarasi tentu saja. Yang mengisi adalah orang melatih supaya sel-sel saraf yang baru terbentuk itu ya diisi dengan latihan-latihan dan sebagainya. Jadi bukan cuma produk ya, tapi kita harus komprehensif kita melihat semuanya. Kalau Parkinson itu mirip-mirip dengan autis nggak sih, Dok? Beda jauh. Yang dirasakan juga beda ya, saraf-sarafnya.
Beda. Jadi apakah itu kemudian kalau Parkinson itu sel saraf ya, disebut genetik sih kayaknya enggak ya, bukan genetik, tapi sel saraf. Mungkin ada gangguan yang dibawa secara turunan ya, gitu. Tapi dia bukan genetik sih. Emang kerusakan sel sarafnya. Dibantuin, ada yang bilang deteksi anak autis biasanya nggak mau kontak mata, terus jadi untuk memperparah kalau anak Nah, udah selesai sih kayaknya, udah nggak ada yang pertanyaan tentang autis. Nih kita melenceng sedikit ya. Nah, oke, ini saya dapat di sini. Dok, kalau terkena skizofrenia di usia dewasa 30-an, apakah bisa dicegah kerusakan saraf otaknya? Pakai yang mana, Dok? Skizofrenia ini kepribadian atau apa ya, masalah psikologisnya terbelah gitu ya, namanya skizofrenia. Dan pencetusnya bisa macam-macam. Terus kemudian memang sekarang orang larinya ke arah kerusakan biologis ya di dalam otak. Dan obat-obat yang diberikan itu untuk mencegah komunikasi antar sel, sehingga orang yang skizofrenia, kita kalau lihat orang skizofrenia kan misalnya apa sih, kadang-kadang dia seperti ngomong sendiri atau bicara sendiri ya. Atau kalau mau lihat skizofrenia yang benar-benar bagus, nonton film Beautiful Mind ya. Dan itu sebenarnya bukan, dasarnya sih bukan ke degenerative disease ya, tapi artinya kalau kita kita berpikir bahwa kemudian ini akan membuat sesuatu dampak ke penyakit degeneratif ya, kadang-kadang kan orang skizofrenia kan nggak bisa ngurus sendiri. Nah itu di situ kita bermain dengan perannya usukusin maupun SOP. Ya. Tapi kalau skizofrenianya sendiri, ya terapinya terapi psikologis pastinya ya. Karena memang kejadiannya bukan degeneratif sih, ya. Memang ada bagian-bagian dari otak tertentu ya yang merasa bahwa dia melihat orang lain ya. Seperti kalau nonton filmnya John Nash itu ya, Beautiful Mind. Dia yakin sekali melihat itu agen polisi, ada anak kecil ya. Dia yakin sekali lihat itu dua orang itu. Padahal itu adalah impuls yang salah ya, di otak kita, dipersepsikan salah. Gitu. Oke, dan itu ya menetap terus sampai kapanpun ya. Kalau kita kasih obat, tujuannya supaya nggak ada masukan-masukan kayak gitu di dalam otak kita. Oke, jadi perannya Osugushi sama apa namanya Subarashi lebih kepada untuk mencegah dampaknya ya, lebih berat lagi dan sebagainya. Untuk jantung bocor pada anak usia 2 tahun di dekat katup jantungnya sehingga disarankan harus ada tindakan operasi. Apakah produk ini aman untuk membantu? Mungkin bisa menutup kebocoran jantung. Harus yang mana? Terima kasih. Bocoran jantung ini banyak nih ya, bisa namanya atrium yang bocor atau ventricle ya, kamarnya yang bocor. Kalau atrium itu untuk menampung atau menerima darah, namanya atrium ya, serambi. Kalau ventricle itu kamar ya, itu untuk memompa darah keluar. Bisa bocor di situ, bisa juga bocornya yang paling sering ya pada anak-anak itu pembuluh darahnya, ada hubungan antara darah bersih sama darah kotornya. Nah itu kejadiannya itu kalau bawaan ya, kalau bawaan memang udah strukturnya, jadi dia harus ditutup ya kebocoran-kebocoran itu. Kalau anak 2 tahun mungkin kebocoran itu bawaan ya, tapi yang lain lagi kemungkinan kalau ada penyakit infeksi misalnya, itu juga bisa bikin katup bocor. Jadi ketika dia mompa begitu bocor, balik lagi masuk darahnya. Nggak semuanya lari ke pembuluh darah besar, nggak lari ke aorta ya. Nah itu bocornya lain lagi ceritanya, karena katupnya nggak kompeten lah, nggak kuat ya. Nah kembali semua itu adalah masalah struktur ya. Jadi kalau pernah dengar
presentasi LOP sebelumnya, kalau masalah struktural di dalam tubuh, operasi tindakannya ya, bukan itu. Lalu kapan kita akan memberikan SOP subarasi maupun usukusi? Kalau saya akan selalu menganjurkan persiapan operasi dan pasca operasi. Kenapa? Pada saat operasi kan kita dibelek nih. Kalau dibelek itu pasti ada risiko penyakit dan sebagainya, termasuk infeksi yang paling sering. Sehingga dengan kita memberikan usukusi, kita membantu daya tahan tubuh kita untuk siap menghadapi ketika ada stres oksidatif. Ketika dibuka, ketika kemungkinan kuman-kuman penyakit masuk. Yang kedua, SOP maupun si usukusi mengandung antioksidan yang bisa menghambat terjadinya stres oksidatif. Dan itu yang kemudian juga membantu tubuh kita untuk bisa kuat ya, ketika operasi nggak terjadi infeksi dan sebagainya. Pasca operasi, luka operasi perlu ditutup. Ya, nah itu kita pakai SOP maupun kita pakai usukusi untuk regenerasi sel. Dua-duanya itu mempunyai sifat bisa men-trigger regenerasi sel dari dua mekanisme yang berbeda. SOP itu dari mekanisme IGF-1, insulin-like growth factor 1. Kalau si usukusi dari mekanisme HGF, hepatocellular growth factor. Ya, dua-duanya adalah untuk merangsang terjadi regenerasi. Mungkin itu ya. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tentang operasi, ya analognya kayak gitu kira-kira. Apa terapi stem cell bisa berpengaruh untuk anak autis dan berapa banyak takaran yang ideal usukusi atau subarasi dalam sehari untuk anak 3,5 tahun? Oke, kalau kita bicara stem cell bukan ini ya, bukan SOP ya, bukan SOP maupun bukan usukusi ya, bukan SOP subarasi maaf. Jadi stem cell itu lain ya, sel-sel yang muda diambil dari tubuh kita, disimpan di laboratorium, kemudian disuntik lagi. Apakah itu bisa mengubah atau membantu autis? Secara teoritis bisa, tapi tentu saja perlu penelitian. Saya sendiri belum mendalami secara langsung ya. Karena stem cell kan idenya adalah sel-sel muda diambil, kemudian disuntikkan lagi ke daerah yang rusak, sehingga sel-sel muda itu menggantikan sel-sel yang rusak. Secara teoritis bisa, tapi apakah itu pernah dibuktikan pada autis, terus terang saya belum sempat menggali-gali informasi seperti itu. Dan itu berbeda dengan SOP maupun SOP subarasi. Kenapa? Karena SOP subarasi ini bukan stem cell yang dimakan, tapi peptida, ya, peptida dari ovarium ikan salmon. Kalau subarasi ditambah ada peptida dari sardin maupun peptida dari tumbuh-tumbuhan. Itu bukan stem cell, ya, itu adalah protein-protein kecil yang dapat merangsang sel-sel tubuh kita yang muda tadi, stem cell dalam tubuh kita sendiri untuk mencoba aktif. Beda itunya ya, cara kerjanya. Sedikit dalam pertanyaannya, Dok. Usukusi itu kan dapat menstimulasi pertahanan tubuh kita, baik dari NK sel, T sel, B sel, terkait hal reproduksi. Apakah usukusi pada trimester pertama kehamilan bisa mempengaruhi bagi pembentukan organ pada janin? Lalu jika kita korelasikan antisipasi untuk case autis pada usia kehamilan dini, apa boleh konsumsi usukusi? Terima kasih. Baik. Terus terang saya nggak punya catatan. Ada memang pertanyaan seperti ini cukup sering juga saya dapat secara chatting ya, WA. Jadi terus terang sih saya nggak punya catatan dia mempengaruhi kehamilan atau tidak. Tapi trimester pertama adalah yang paling krusial. Krusial dalam hal membentuk organ sehingga utuh. Kalau tidak terjadi masalah, maka orang akan lahir dengan normal. Sehingga kalau saya sarankan, karena nggak ada catatan, nggak pernah ada pembuktian berbahaya atau tidak berbahaya, yang lebih baik trimester pertama ya berlangsung secara alami saja. Trimester pertama ya 3 bulan pertama itu. Jadi nggak usah tambah ini, tambah itu, segala macam. Apa yang standar sudah ditemukan dan menjadi standar pelayanan antenatal, pelayanan kehamilan, itu aja yang dilakukan. Ya karena kita nggak tahu akan ngaruh atau tidak mengaruh. Ya. Itu untuk pemberian usukusi. Jadi mungkin setelah itu boleh ya, setelah trimester kedua atau ketiga, karena pada fase itu si janin udah lengkap ya, udah lengkap. Jadi kemungkinan kecil untuk terjadinya penyakit atau kelainan kongenital, kelainan bawaan. Dok,
ini ada yang autis lagi, Dok. Dok, anak teman saya usia 24 tahun autis. Tapi kata dokter penangannya tidak boleh makan seperti fenol, seperti anggur, jeruk, pemanis, dan pengawet. Jadi akhirnya di stop SOP Subarasi dan UTSU. Gimana menurut dokter? Oh mungkin ini anggur jeruknya kali ya, Dok? Ya, saya pernah dengar juga kayak gitu. Tapi saya rasa sih kecil sekali ya itunya, konsentrasinya dan pengaruhnya. Ya, sehingga kalau saya sih nggak, ya lihat dari yang lainnya, ada probiotik, di dalamnya ada fukoidan, ada apa namanya, ada apa probiotik fukoidan, terus ada DNA salmon, ya. Kayaknya sih kalau menurut saya lebih banyak manfaat daripada tidak bermanfaatnya ya. Kalaupun ada anggur di situ yang katanya berbahaya, ya kita tes aja dulu kalau emang nggak mau ya coba satu saset, kemudian coba ada efek apa tidak. Tapi seharusnya sih konsentrasinya sangat kecil ya. Hal yang sama juga ada yang pernah tanya tentang persekusi, tapi ada kadar fosfor di dalamnya. Fosfor juga sebenarnya sangat kecil di dalam persekusi, jadi nggak terlalu, ini bukan sesuatu yang kemudian membahayakan, sangat di bawah thresholdnya gitu. Jadi kalau memang khawatir ya dicoba dulu. Tapi kalau misalnya mau tanya sama saya, opini saya sebenarnya tidak ada yang bahan yang jelek gitu ya, bahan aktif yang nggak bagus gitu. Kalau ada juga barangkali bukan bahan aktifnya yang berbahaya, tapi mungkin orangnya memang sensitif terhadap bahan aktif tersebut. Sore, Dr. Trevino, jika sudah menjalankan diet sugar free, casein free, gluten free, dan fenol, apakah bisa tetap boleh konsumsi utsukushi dan subarasi? Kalau sugar free, utsukushi ya subarasi pasti menunjang sugar free ya, karena di dalamnya nggak ada sugar. Adanya kalau pemanis ya, dan pemanisnya alami, bukan sugar ya. Sweetener ya bahasa Inggrisnya, bukan sugar. Kalau bahasa Indonesia pemanis dan gula. Itu bukan gula isinya, pemanis ya. Boleh dikasih. Kemudian fenol tadi sudah dijawab ya. Kalau takarannya sebenarnya kecil, ukuran kandungannya, kalau nggak mau ini bisa dikasih. Kalau nggak, kalau yakin sih bisa dikasih aja. Tadi apa sugar free, fenol apa lagi ya? Kasein ya, Dok? Kasein sih nggak ada ya di dalam SOP maupun di dalam ini. UTSU. Terus apa satu lagi? Gluten, kasein. Oh, gluten. Ya, gluten juga nggak ada. Ada yang bilang katanya pearlnya itu ya, barley. Sama fenol, Dok. Fenol kan dari anggur. Ya. Ya, yang pearl barley itu juga nggak mengandung gluten. Itu yang dari, ada memang barley yang mengandung gluten, tapi yang ini bukan. Ini yang gluten free. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Dok, maaf melenceng, mau tanya tentang autoimun atau Sjögren syndrome. Sjögren syndrome. Keluhan di mata terasa panas karena air mata kering, umur 35 tahun. Setelah 2 hari minum Subarasi 2 kali 1, ada perubahan positif, tapi di mata tuh masih panas, walaupun udah mendingan. Apa perlu ditambah Subarasinya atau gimana, Dok? Udah mendingan nih, cuman mau tanya ditambah atau mungkin ini proses atau gimana, Dok? Ya, sebenarnya nggak ada larangan untuk nambah ya, karena ini nutrisi sifatnya. Mau ditambah silakan, nggak ditambah juga nggak masalah. Itu satu ya kalau untuk masalah kebutuhan. Kalau memang ternyata ditambah matanya masih mendingan, lebih baik, ya ditambah aja. Tapi kalau setelah ditambah tidak ada perubahan, ya mungkin nggak perlu ditambah. Mungkin juga perlu yang lain, mungkin air mata buatan, ya, atau mungkin direndam di apa ya, ya buat obat buat cuci mata, bore water misalnya, atau obat tetes mata yang lain. Mungkin itu ke sana ya. Jadi belum tentu harus menambah SOP atau utsukushi. Kalaupun mau ditambah nggak ada masalah juga sih. Oke. Dok, mau tanya untuk meningkatkan kerja neurotransmitter pakai utsukushi atau Subarasi? Nggak ada hubungan. Menurut saya nggak ada hubungan tuh. Ya. Utsukushi maupun Subarasi nggak ada hubungan neurotransmitter. Neurotransmitter ini alat komunikasi antara sel-sel yang satu dengan yang lainnya. Ada banyak juga macamnya. Bukan cuma satu macam, banyak macamnya. Jadi komunikasi itu bisa terjadi karena banyak neurotransmitter.
Sementara si SOP dan Subarashi, SOP Subarashi itu kan lebih ke arah regenerasi sel, kemudian meningkatkan aliran darah, ya. Itu si Subarashi. Sedangkan kalau si satu lagi Usukushi itu kan lebih ke arah imunitas tubuh, supply DNA salmon, kemudian dia antivirus, antitumor agent, ya. Ada hubungan dengan neurotransmitter. Neurotransmitter kalau mau diblok ya pakai obat. Ya, ini kayak pertanyaan ADHD apakah termasuk autism? Iya, tadi kan salah satu bentuk autism itu ADHD, ya. Ya, takarannya kalau autis berapa untuk 8 tahun autis? Ya, itu kembali ke target akhir ya. Kalau Bapak Ibu berharapkan bahwa autisnya stop, ya enggak, bukan ke situ. Pengobatan kedokteran juga enggak ke situ. Ya. Semakin umur bertambah, semakin banyak nggak, Dok, takaran atau gimana? Enggak sih, karena kan kita ini ya, maksudnya kan kita bukan mengobati ya, tapi itu kita mencegah aja supaya nggak makin progres. Okay. Dan itu salah satunya dengan nutrisi tadi. Yang lainnya ya ibunya, bapaknya mesti rajin dalam hal behavior terapi. Tapi kalau bilang stop proses sembuh total, nggak ke situ sebenarnya, pengobatan barat pun nggak ke situ. Oke, ini yang tadi Dok terakhir. Jadi Dok, yang tadi speech delay Dok, yang tadi saya tanyain speech delay, ternyata dia udah tanya ke dokter dan sudah didiagnosa dokter emang autis. Oke. Nah, sekarang sebaiknya takarannya itu berapa banyak untuk Subarashi dan Utsukushi? Ya untuk ini kan masih kecil ya, 4 tahun. Satu hari satu saset dulu aja ya. Itu kenapa saya bicara gitu, saya bicara dari kilogram berat badan ya. Biasanya kita menentukan kebutuhan anak, kebutuhan obat itu semua dari berat badan. Ya, sehari aja dulu. Oke. Sehari. Soalnya kalau semua nanti ada yang kasih 4 saset, 10 saset, semua inden. Sekali sehari aja dulu, nggak inden.